Ya pemirsa, tunjangan DPRD DKI Jakarta meningkat 26 miliar rupiah di tahun 2022. Tambahan ini membuat setiap anggota DPRD DKI Jakarta menerima sekitar 139 miliar rupiah. Lalu pantaskah kenaikan tunjangan itu dilakukan saat pandemi tengah melanda dan apakah benar akan ditujukan untuk kepentingan warga DKI Jakarta? Lalu seperti apa pengalokasiannya nanti? Kami akan mengulasnya bersama dua narasumber berikut ini. Di antaranya yaitu Bapak Purwanto, selaku anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A yang tersambung melalui Zoom bersama kami. Halo Pak Purwanto. Selamat sore Pak Purwanto. Selamat sore, apa terdengar suara saya? Ya, terdengar baik. Suara saya terdengar baik Pak Purwanto? Oke, jelas Mbak. Baik, ya selanjutnya pemirsa sudah hadir bersama saya di sini peneliti Formapi yaitu Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Bapak Imade Leo Wiratma. Halo Pak Made, selamat datang di studio JAK TV. Selamat sore Mas Hani. Selamat sore juga Pak Purwanto. Selamat sore Pak Made, salam sejahtera. Ya, baik Pak Purwanto, Pak Made. Kita tadi sama-sama sudah melihat berita terkait kenaikan tunjangan DPRD DKI Jakarta, yaitu sekitar 26,42 miliar rupiah. Saya pertama ke Pak Purwanto. Pak Purwanto, kenaikan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena JAK TV mengangkat isu ini agar publik bisa memahami sebenarnya apa yang terjadi ketika ada proses perubahan penyesuaian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD di tahun 2022. Yang pertama, kami sampaikan bahwa ada 3 komponen pokok yang mengalami perubahan, diantaranya adalah perubahan tunjangan perumahan naik menjadi tambahannya 26 miliar, sehingga angka yang didapat oleh anggota DPRD, 106 anggota DPRD, karena ini berupa tunjangan dan mereka tidak mengambil fasilitas rumah, masing-masing anggota menerima kurang lebih kenaikan 10 juta rupiah. Problemnya adalah informasi ini tidak tersampaikan dengan sempurna ke masyarakat, sehingga masyarakat menanggapinya dengan banyak tanggapan, ada yang pro dan ada yang kontra. Ketika ini disampaikan oleh kita kepada Kemendagri, pertama kita menyampaikan bahwa sudah 4 tahun tunjangan perumahan anggota DPRD ini tidak pernah mengalami kenaikan. Artinya angka 60 juta, angka yang menjadi tunjangan 4 tahun yang lalu adalah angka appraisal tahun 2017-2018. Kemudian angka appraisal perumahan anggota DPRD menurut undang-undang setara dengan eselon 2, dan itu di Jakarta adalah menteng sebagai parameter ukurnya, maka itu dihitung dengan range antara 80 sampai 125 juta. Kami mengambil batas bawah yaitu 80 juta. Angka ini ternyata masih harus kita tekan di angka 70 juta, sehingga kenaikannya menjadi hanya 10 juta. Kemudian yang kedua, kenaikan yang menjadi problem yang harus disampaikan oleh masyarakat adalah kenaikan di komunikasi, tunjangan komunikasi pimpinan yang hanya 636 juta untuk 1 tahun. Kemudian ada tunjangan reses tambahan yang menurut saya ini penyesuaian biaya-biaya yang at cost, yaitu kursi dan tenda, sehingga masyarakat paham bahwa informasi yang tersampaikan kepada masyarakat tentang perubahan tunjangan ini dari 11 komponen tunjangan yang diterima anggota DPRD, angka terbesar memang di tunjangan perumahan, karena mengacu undang-undang bahwa anggota DPRD diasumsikan sebagai pejabat eselon 2, sehingga ketika mereka tidak mengambil perumahan sebagai fasilitas, mereka menerima uang ini untuk kebutuhan rumah tangganya. Jika dilihat dari 10 komponen yang lain yang diterima oleh DPRD, mereka tidak menerima gaji pokok. Mereka hanya menerima beberapa uang representatif dan tunjangan. Di antaranya saya bisa sebutkan ada tunjangan beras yang besarnya hanya 240.000, tunjangan komisi yang hanya besarnya 130.000, dan sekian. Yang di total di luar dari tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi ini hanya sekitar Rp6.800.000. Hal ini yang mesti masyarakat juga pahami. Jika memang Jakarta ingin mencoba mengefisiensikan, maka tunjangan ini... Baik Pak Purwanto. Ya, baik Pak Purwanto, kami sudah menangkap penjelasan Anda. Saya ke Pak Made terlebih dahulu. Pak Made, tadi sudah ada penjelasan dari Pak Purwanto, ada 11 komponen kenaikan dari tunjangan tersebut. Tadi juga ada penjelasan bahwa tidak menerima gaji pokok dan sebagainya. Ini tanggapan dari Formapi sendiri sebagai peneliti, seperti apa? Ya, tapi yang jelas di sini kan ada kenaikan tunjangan gitu ya. Mungkin gaji nggak naik, tapi tunjangan naik. Tapi kalau alasannya mengatakan bahwa ini untuk masyarakat, dari mana gitu. Karena tunjangan rumah itu kan untuk pribadi anggota DPRD gitu. Jadi sulit untuk mengatakan bahwa itu akan dikembalikan ke masyarakat seperti dijelaskan oleh Ketua DPRD tadi. Nah, tapi Pak Purwanto belum menyinggung soal ini ya. Oleh karena itu, kalau misalnya untuk masyarakat, kenapa harus melewati tunjangan perumahan gitu loh. Terus terang aja misalnya ini untuk kunker misalnya. Nah, di sana bisa dimasukkan bahwa kalau bertemu dengan konstituen itu membuat wacana. Dan menurut saya juga kalau ketemu konstituen bukan berarti harus memberi sesuatu gitu. Karena itu bisa nanti merupakan semacam suap gitu ya pada pemilih gitu. Justru yang harus dilakukan oleh anggota DPRD adalah menerima aspirasi gitu, dan aspirasi inilah yang diperjuangkan di dalam forum DPRD, baik kebijakan-kebijakan yang untuk mensejahterakan rakyat gitu, baik itu di bidang kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Gitu. Baik Pak Made, tadi saya menggarisbawahi jika memang untuk masyarakat mengapa melewati tunjangan perumahan. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pak Purwanto, nanti kita akan lanjutkan lagi dialognya. Tetaplah bersama kami di Dialog Newsroom Today.